Hai Sobat Urban, podcast Wakil Rakyat is back. Saatnya lebih dekat dengan legislator. Kali ini kita akan berbincang dengan Bang Alimuddin, legislator dari Dapil Kota Bekasi 3 yang meliputi Kecamatan Bantar Gebang, Rawalumbu, dan Mustika Jaya. Pria dengan sapaan Bang Alim ini merupakan caleg yang concern terhadap permasalahan di dapilnya, juga aktif menampung aspirasi masyarakat. Bang Alim yang juga Ketua DPD Persatuan Umat Islam Kota Bekasi juga concern membahas isu keagamaan. Yuk, langsung aja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, kembali lagi bersama saya Sabrina di podcast Wakil Rakyat. Hari ini Sabrina kedatangan narasumber yang sepertinya cocok sekali untuk membahas hal-hal yang krusial di Kota Bekasi gitu. Selamat datang kepada Bapak Alimuddin SPD MSI selaku anggota Komisi 1 DPR Kota Bekasi. Ya, datang selamat. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dalam rangka untuk perbaikan Kota Bekasi. Amin. Siap. Gimana nih Abang? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang barusan saja kita di agenda DPRD Kota Bekasi yaitu rapat paripurna untuk penugasan pembahasan KUA PPAS atas perubahan anggaran APBD 2025. Luar biasa. Ini baru kelar rapat nih ya, baru selesai rapat, langsung dipanggil untuk berbincang-bincang dengan Mpok Sabrina. Luar biasa nih. Nah, itu gimana Bang? Gimana Po? Alhamdulillah sehat. Ini sih aku ada sedikit keresahan sebetulnya Bang. Aduh, resah apa nih? Bekasi ini ya kayak Sobat Urban juga pasti tahu kita tuh darurat sampah Bang. Oh gitu. Iya, gimana nih menurut Abang nih? Berbicara dengan sampah, permasalahan sampah nih Pok Sabrina. Iya. Memang udah sekian tahun, bahkan permasalahan sampah ini sudah menahun ya. Iya. Tidak ada solusi yang jelas, tidak ada progres yang bisa untuk menjadikan solusi dari permasalahan sampah di Kota Bekasi. Bahkan nih Pok ya, Kota Bekasi ini dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ini mendapatkan sanksi administrasi, ini yang sangat disayangkan, ya kan? Benar. Seperti itu. Sehingga ini menjadi satu tantangan buat pemerintah Kota Bekasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bekasi. Tentu kalau dilihat dari volume sampah yang ada di Kota Bekasi perharinya nih Pok ya, perharinya itu sampai 1.800 ton coba. Masya Allah. Itu sampah dari warga yang dibuang langsung ke TPA Sumur Batu, ya kan? Sementara dalam pengelolaan sampah sampai saat ini masih manual, masih open dumping, ya kan? Dibuang, ditumpuk dan sebagainya. Sehingga apa? Ini akan memberikan satu dampak, ya kan? Pertama kepada dampak pencemaran lingkungan, yang kedua juga dampak kepada sumber daya manusia, ya kan? Sumber daya manusia. Ini PR buat Kota Bekasi. Tentu dalam hal ini, ya kan? Hadirnya pemerintah ini harus memberikan solusi dan penanganan yang cepat ya terkait dengan efek dari pengelolaan sampah yang sampai sekarang belum ada kejelasan, ya kan? Apalagi permasalahan di Kota Bekasi ini banyak, Pok ya. Permasalahan di Kota Bekasi ini banyak, sehingga pemerintah harus hadir, ya kan? Pemerintah harus hadir, bisa melindungi undang-undang, bisa melindungi masyarakat. Karena terkait dengan kehadiran pemerintah ini kan sebagaimana cita-cita terwujudnya bangsa Indonesia, yaitu untuk kita bisa melindungi segenap bangsa. Ini kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, di alinea yang keempat. Bahkan terkait dengan pelindungan untuk pencemaran sampah ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu sudah jelas ya, membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya.
lingkungan hidup. Po Sabrina, tanggal 31 Juli dan tanggal 1 Agustus kemarin, ini ada investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan meng-cross-check sumber air lindi yang hitam, pekat, bau menyengat itu dari mana, ya kan? Sehingga dari hasil investigasi tersebut dari KLH, ini 99,999% bahwa air lindi yang hitam, pekat, bau menyengat itu bersumber dari TPA Sumur Batu. Ya. Ini menjadi keprihatinan kita. Ya. Kenapa? Ya, setelahnya dicek di lapangan, ini ternyata tidak ada saluran khusus untuk air lindi masuk ke IPAL. Ini aja permasalahannya, ya kan? Sehingga IPAL ini dia mengalir sebagaimana ya bercampur dengan air sungai dan sebagainya. Ini sehingga kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, dinas terkait dalam hal ini adalah DLH, Dinas Lingkungan Hidup, bahwa untuk IPAL tolong supaya diperbaiki, difungsikan sehingga sumber air dari tumpukan sampah yang produknya adalah air lindi dan air yang hitam ini bisa ada penanganan khusus. Ini PR kita, ya kan? Yang dari dulu sampai sekarang ini tidak ada perbaikan, ya, tidak ada perbaikan. Di satu sisi, dampak dari lingkungan selain air lindi itu adalah sampah, ya kan? Yep. Ya kan, dari sampah ini hilirnya itu, hulunya itu, mohon maaf, hulunya itu ada di Kali Asem. Kali Asem itu yang langsung di bawah gunung TPA Sumur Batu. Jadi Kali Asem, Kali Cijambe. Hilirnya itu adalah di kilometer 19, crossing tol. Ya kan? Crossing tol kilometer 19, Jakarta Cikampek. Nah, setiap saat di hilir di crossing tol kilometer 19 ini itu selalu banyak sampah-sampah. Dan itu pun menjadi satu investigasi dari KLH. Sehingga hasil daripada investigasi KLH, sumber sampah itu kebanyakan dari TPA Sumur Batu. Ya. Kesimpulannya apa? Ya kan? Kesimpulannya pengelolaan TPA Sumur Batu sampai sekarang ini tidak dibarengi, tidak dikuatkan adanya dokumen AMDAL, ya kan? Ya. Dokumen AMDAL, serta apa? Serta infrastruktur yang tidak memadai. Contoh infrastruktur yang tidak memadai, TPA Sumur Batu ini kan ada jalan itu rata, langsung dengan drainase, langsung dengan saluran air, ya kan? Sehingga banyak sampah yang longsor, sampah yang berserakan, yang tumpah masuk kepada saluran air. Karena apa? Tidak ada batas di dinding temboknya. Ketika sepanjang jalan tersebut ada dinding batasnya lebih tinggi, maka ini akan meminimalisir sampah itu jatuh dan masuk ke drainase Kali Asem yang hilirnya adalah Kali Jambe. Sehingga 2 poin ini yang menjadi satu perhatian untuk pemerintah Kota Bekasi. Pertama, pengelolaan sampah harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, dan yang kedua dilengkapi juga dengan infrastruktur yang memadai. Seperti itu, Mpok Sabrina. Berarti kan dengan daruratnya sampah ini juga banyak wilayah yang ikut terdampak, gitu Bang. Iya. Termasuk Mustika Jaya yang salah satunya itu wilayah terdampak.
apakah ada bantuan dari DKI terkait itu? Siap. Terima kasih nih, pertanyaannya luar biasa ya, terkait dengan dampak ya. Sudah jelas ya kan, ketika pengelolaan sampah itu tidak tertangani oleh sistem yang baik ya kan, tentu akan memiliki efek negatif kepada lingkungan dan masyarakat ya kan? Kepada lingkungan dan masyarakat. Di satu sisi ya kan, Kota Bekasi itu kan ada kerjasama terkait dengan TPST Bantar Gebang, ya kan? Ada benefit yang diterima oleh Kota Bekasi terkait dengan kerjasama TPST DKI dengan Kota Bekasi. Ya. Kalau bicara terkait dengan zona area, Mbak ya, zona area ini pertama dari sisi empiris. Sisi empiris bahwa membuktikan bahwa zona terdampak itu adalah wilayah Mustikajaya. Karena Mustikajaya itu adalah anak gunung dari TPA Sumur Batu yang langsung bersentuhan dan langsung berdampak. Ya kan? Sehingga dari dampak di lapangan tersebut ini harus ada kebijakan pemerintah Kota Bekasi terhadap benefit yang diterima dari DKI Jakarta, ya kan? Benefitnya apa, ya kan? Yang sekarang ini kan benefitnya ini bahwa wilayah terdampak itu dalam adendum, dalam PKS perjanjian kerjasama atas TPST Bantar Gebang dengan DKI itu hanya mencakup wilayah Bantar Gebang, ya kan? Di satu sisi kenyataan di lapangan, ya, kenyataan di lapangan yang bersentuhan langsung dampak TPA Sumur Batu dan TPST Bantar Gebang, karena kan antara TPST Bantar Gebang dengan TPA Sumur Batu itu satu area, ya kan? Hanya beda gunung aja kan, hanya beda gunung, hilirnya juga sama. Itu masuk ke Kali Asem, lanjut ke Kali Jambe yang ada di Mustikajaya. Sehingga diharapkan ini bahwa Mustikajaya adalah wilayah yang terdekat dan terdampak dari pencemaran lingkungan. Ini sudah seharusnya ada keadilan dari pemerintah Kota Bekasi. Supaya apa? Supaya ada menerima benefit. Kami warga Mustikajaya tidak menerima, menginginkan adanya dana baul dan sebagainya, tapi yang kami inginkan tidak lain adanya bukti kontribusi dari alokasi dana tersebut untuk membangun wilayah, ya kan? Misalkan pembangunan untuk turap beton di sepanjang Kali Cijambe. Ketika alokasi dana tersebut, ya kan, untuk pembangunan turap beton ini akan memberikan citra yang bagus. Ya, di satu sisi juga masyarakat sekitar akan menikmati, ya kan. Berbeda dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Mpok Sabrina mungkin bisa nanti cek ke lapangan bagaimana Kali Cijambe. Nah, Kali Cijambe kondisinya yang banyak yang longsor, yang turap, ya semua banyak tumbuhan ilalang, ya kan. Sehingga yuk misi Kota Bekasi itu kan misinya yaitu tidak lain adalah nyaman wilayahnya, sejahtera warganya, ya kan. Bagaimana untuk mengimplementasikan nyaman wilayahnya ketika Kali Cijambe ini tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya kan, dari pemerintah. Kami berharap, masyarakat berharap bahwa Kali Cijambe itu dijadikan sebagai destinasi wisata, ya kan? Yep. Nah, destinasi wisata, ya kan? Bahkan mungkin saya bermimpi, ya kan? Jadi sepanjang bahu Kali Cijambe itu dijadikan sebagai pedestrian.
ya kan, sebagai untuk jogging tracknya warga. Karena ramai sekali dari Jamrut, Mustika Jaya. Ini kalau hari libur misalkan hari Sabtu, hari Minggu banyak yang jogging, banyak yang jalan pagi. Sehingga ketika ada fasilitas, ada area yang difasilitasi oleh pemerintah dari pembangunan pedestrian, ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Ya kan? Ini jadi masih banyak PR, Mbak. Ya kan? Untuk kita bisa pertama membangun fisik, yang kedua yang lebih utama adalah untuk kita bisa memiliki pengelolaan sampah sesuai standar, ya kan, yang tidak berdampak, yang tidak mencemari lingkungan. Karena Mpok Sabrina, ya kan, ini TPA Sumur Batu ini tinggal menunggu bom waktu. Ya kan? Sehingga jangan sampai terjadi efek akibat yang lebih luas lagi. Harus ada tindakan dari sekarang dalam rangka untuk kita peduli terhadap peduli terhadap lingkungan kita. Ketika pemerintah ini hanya memandang satu mata, ya maka permasalahan ini tidak ada selesainya, tidak ada tuntasnya, ya kan? Sehingga saya sebagai wakil rakyat yang disumpah ketika dilantik Agustus kemarin, dalam sumpahnya itu tidak lain adalah siap berjanji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya. Dalam hal ini masyarakat menyuarakan, masyarakat punya keinginan supaya secepatnya pencemaran di Kali Jambe ini cepat-cepat untuk bisa teratasi. Seperti itu, Mbak. Oke. Selain dari tadi rencana-rencana yang memang masih banyak sekali nih yang harus direalisasikan gitu di Bekasi ya. Sebetulnya Abang tahu nggak berapa sih jumlah masyarakat yang benar-benar terkena dampaknya dan di daerah mana aja, dan harus seperti apa nih? Kembali ditekankan gitu DPRD Kota Bekasi. Oh iya. Berbicara warga yang terdampak langsung, jelas itu yang terdampak langsung adalah yang dilintasi oleh Kali Jambe. Jadi gini, Mbak, Mustika Jaya itu dikelilingi oleh dua sungai. Ya kan? Sebelah selatan yaitu Kali Jambe, yang hulunya itu adalah dari TPA Sumur Batu. Kemudian sebelah utara itu adalah Kali Pete, ya kan? Yang hulunya itu adalah perumahan Vida. Nah, bicara masalah warga yang terdampak, yang saya tahu misalkan di BTR 3 itu ada RW 22, RW 21, RW 20, ya kan? Kemudian di Jamrut, belum di BTR 2-nya, kemudian di Jamrut di sana ada RW 12, RW 17, kemudian juga RW 11, ya kan? Kemudian masuk ke Bumi Anggara. Di sana Bumi Anggara ada RW 17, RW 21, masuk kepada Gerah Harapan, terus lanjut ke perumahan Mutiara Gading Timur. Artinya berapa klaster, berapa kakak yang terdampak dari pencemaran Kali Jambe? Banyak. Sehingga kewajiban pemerintah untuk melindungi, ya kan? Cara melindunginya gimana? Ada kerja nyata, harus action, harus peduli, harus gerak cepat terhadap penanggulangan terkait dengan pencemaran dari efek TPA Sumur Batu. Seperti itu, Mbak. Oke ya, Sobat Urban, jadi itu dia mungkin beberapa masyarakat yang paling terkena dampaknya di daerah sekitar PTSP Gunung Batu gitu.
Oke, ada juga kita bahas soal isu Bangli nih, Bang. Kayaknya nggak ada kelanjutan gitu setelah Bangli ini. Betul. Tindak lanjutnya harus seperti apa? Jangan sampai sudah dibongkar terus dibiarkan gitu aja, tidak ada tindak lanjut. Malah kayaknya nanti berulang kembali gitu loh. Nah ini dia, menjadi PR kita memang banyak ya kan. Sehingga diharapkan pemerintah satu persatu untuk bisa menyelesaikan. Ketika ditumpuk-tumpuk, tidak ada program yang jelas terkait dengan penyelesaian permasalahan, maka ini tidak ada selesai-selesainya, ya kan? Begitu juga Mpok ya, terkait dengan Bangli, bangunan liar. Ini adalah satu program dari KDM ya, Gubernur Jawa Barat yang sangat luar biasa, ya, menginstruksikan kepada kota dan kabupaten se-Jawa Barat untuk membongkar bangunan liar di sepanjang kali, ya kan, di sepanjang bahu sepadan sungai, di sepanjang bahu sepadan sungai. Dan kami mengapresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang beberapa bulan kemarin itu melaksanakan pembongkaran bangunan liar di sepanjang bahu sungai. Ini luar biasa ya. Saya melihatnya ada perubahan. Ada perubahannya menjadi indah, ya kan. Kemudian perubahannya juga menjadi nyaman, sejuk dilihat. Yang tadinya kelihatan kumuh, ya kan. Sehingga dengan pembongkaran tersebut suasananya berubah. Tetapi ternyata sampai sekarang, ya kan, kondisi ini harus ada berkelanjutan. Karena yang namanya pembangunan itu sifatnya harus berkelanjutan, ya kan? Jangan sampai sesaat sudah dibiarkan. Ketika hal ini dibiarkan, hanya sesaat kita aksi, tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian, tidak ada perencanaan ke depannya, ya kan? Maka akan menjamur lagi masyarakat, ya kan? Ya. Untuk menempati ruang-ruang tersebut. Kenapa? Permasalahannya kan permasalahan perut, Bang. Ya Mpok ya? Iya. Permasalahan perut, permasalahannya orang butuh makan, butuh biaya hidup. Sehingga sebelum ada Bangli, tentu saya sih berharap ada relokasi untuk warga yang sekian lama dia berusaha mencari nafkah, menghidupkan keluarganya. Ini direlokasi dulu, ya kan? Direlokasi di tempat strategis, di tempat keramaian, di tempat kerumunan banyak, sehingga apa? Mereka merasa tidak ada perhatian, ya kan? Seolah-olah rezeki saya ditutup nih gara-gara ini. Nah, itu kan zolim, ya kan? Itu kan zolim, ya kan? Sehingga ini menjadi PR kita, ya kan? Bangli memang peraturannya di sepadan bahu sungai itu tidak boleh ada bangunan, ya kan? Itu memang satu peraturan yang harus kita tegakkan. Juga kesadaran warga juga terkait dengan pemanfaatan itu harus ditumbuhkan. Di satu sisi ini masyarakat juga terkait dengan ekonomi juga harus diperhatikan, ya kan? Ini PR kita, ya kan? Diharapkan teman-teman kita nih yang punya di PKL, ya kan, pedagang kaki lima, yang punya usaha, ya kan, mereka harus diperhatikan sehingga usaha mereka sukses, usaha mereka maju, memiliki mangsa pasar yang luas dan bisa menafkahi kehidupan mereka sehari-hari, ya kan. Karena kan tadi misi visi adalah sejahtera warganya, ya kan. Bagaimana pemerintah ini harus memikirkan warganya harus sejahtera. Orang sejahtera itu kan harus memiliki indikator, ya kan? Indikator. Apa indikatornya? Ekonominya mapan. Apa indikatornya? Mandiri. Apa indikatornya? Bahagia, ya kan? Nah, ketiga indikator tersebut ketika mereka punya penghasilan, ya, penghasilan seperti itu. Bahkan, ya kan? Bahkan nih, Po Sabrina, ya kan? Saya selain diamanahkan menjadi wakil rakyat, saya juga diamanahkan menjadi Ketua PUI, Persatuan Umat Islam Kota Bekasi.
Apa tuh, gitu. Bang, PUI? Oh, jadi belum tahu? Belum, aku baru denger nih. Apa itu PUI? Gini hari belum ceritain. tahu PUI. Sobat Urban juga takutnya ada yang belum tahu, Bang. Kasih tahu dong. Oh, gini hari belum PUI. Jadi, apa tuh? Baik, Po ya. PUI ini adalah organisasi Islam, ya kan, yang dibentuk dari tahun 1917. Ya kan. Lahirnya dari tahun 1917, ya kan. Jadi sebelum ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini PUI sudah ada. Jadi PUI ini didirikan oleh 3 tokoh, ya kan. Pertama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Majalengka, ya kan. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Majalengka, kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi, dan Mr. Samsudin. Pok Sambrina kenal nggak sama tokoh tersebut? Kayaknya kenal nggak kenal. Kayaknya ini juga. Jadi gini, Po, ada istilah kita jangan sampai ibaratnya jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ya kan? Karena satu penduduk, satu warga yang punya wibawa, yang punya kode etik adalah warga yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah. Gitu ya. Jadi, Po, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Mr. Samsudin, beliau adalah wakil rakyat. Ketika Presiden Soekarno dia dipilih menjadi anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Intinya ormas PUI ini sudah memberikan jasa untuk pertama bersama-sama dengan masyarakat lain memperjuangkan mengusir penjajah, ya kan? Kalau kita lihat kepada programnya ini fokus kepada 3. Jadi PUI ini bukan mazhabiyah, artinya bermazhab tidak. Bukan ormas terkait dengan furu'iyah, tidak bicara masalah perbedaan. Tadi fokus kepada 3 hal. Pertama terhadap akidah, ya. Yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Dari dulu. Jadi akidahnya pendidikan, karena pendidikan itu adalah aset, ya kan? Jadi SDM yang unggul. Negara masyarakat yang berwibawa ketika punya SDM yang unggul, ya kan. Ketiganya adalah urusan perut, ekonomi. Ya kan. Nah, sehingga bagaimana masyarakat ini dia harus berdaya, dia harus mandiri, dia harus punya penghasilan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, Mbak. Dan sekarang nih terkait dengan Bang Li tadi ya. Ada hubungannya ya, saya perhatiin, ya kan. PUI hadir memberikan solusi. Wah, apa tuh solusinya? Solusinya Bang? Tidak lain adalah yaitu untuk kita meningkatkan perekonomian masyarakat, bahwa ada program yaitu PUI bersama UMKM naik kelas. PUI bersama UMKM naik kelas. Boleh mungkin dikasih spill sedikit itu apa sih programnya, Bang? Baik, ya kan. Jadi bidang ekonomi di PUI fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat, ya kan, Kota Bekasi ini kan kota perdagangan dan jasa, ya kan? Kota perdagangan dan jasa. Sehingga ini menjadi satu perhatian kami supaya perputaran perekonomian di Kota Bekasi ini berputar dari masyarakat Kota Bekasi untuk masyarakat Kota Bekasi dan oleh masyarakat Kota Bekasi. Sehingga para pelaku usaha UMKM ini mereka harus naik kelas, Mbak. Ya kan? Harus lebih maju lagi. Harus lebih maju lagi. Apa tahapan yang kami sudah roadshow, Mbak. Roadshow setiap kecamatan, mengumpulkan UMKM, memberikan arahan, memberikan bimbingan supaya mereka dalam usahanya sukses, dalam usahanya berkah. Suksesnya bagaimana? Suksesnya
pedagangnya jangan pedagang alami. Yang sekarang itu kan banyak kan pedagang alami. Dia hanya misalkan bawa barangan, kemudian masarin di jalanan, gitu kan? Itu alami. Ya. Sehingga yuk saya mengajak kepada UMKM, kita harus masuk kepada zona tantangan. Kalau Anda kepingin sukses berusaha, maka bergabunglah bersama PUI. Insya Allah PUI siap untuk membimbing, mengarahkan UMKM ini untuk naik kelas. Caranya gimana sih? Nah, caranya pertama, UMKM dari segi legalitasnya harus ada. Ya kan, UMKM harus NIB, memiliki nomor induk berusaha. Apalagi ini kan membantu dari pemerintah Kota Bekasi. Mbak tahu nggak, Mbak? Dinas DPMPTSP, nah, ini ditargetkan oleh Jawa Barat, ini yang harus sudah terregistrasi UMKM yang harus memiliki NIB itu hampir 110.000. Nah, kemarin saya evaluasi nanya kepada DPMPTSP, sampai saat ini baru 30%. PUI hadir bersama UMKM memberikan kontribusi untuk dalam rangka supaya adanya laporan kinerja daripada DPMPTSP terkait dengan NIB, nomor induk berusaha. Ya, inilah. Nah, jadi manfaat kita. Insya Allah ya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan UMKM dan Dinas Koperasi. Insya Allah Mbak, nanti tanggal 27 kita akan mengadakan untuk mendapatkan mutu gizi, ya kan, mutu gizi, karena salah satunya harus punya PIRT, ya kan, PIRT itu yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Intinya bahwa kualitas dari produk UMKM itu secara legal disahkan dia memiliki gizi sehat. Persyaratannya harus ikuti pelatihan yang akan diarahkan oleh para narasumber dari kesehatan. Tanggal 27 Agustus ya. Maka ayo gabung untuk daftar. Ya, silakan yang tertarik silakan hadir. Oke. Terima kasih Abang. Nah, tadi menyinggung sedikit soal yang program pendidikan dan akidah. Ya, aku mau tanya nih, pendapat Abang soal yang aliran yang diduga menyesatkan dari Putri Yeni alias Ibu Cinta di Duku Jamrut, Mustika Jaya. Itu gimana nih? Karena kabarnya jemaah wanita dan pria dicampur. Terus ada infak 1 juta yang katanya kalau mereka bayar itu dijamin masuk surga. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah salah satu fokus bahwa PUI juga hadir untuk kita memurnikan akidah. Kejadian kemarin ya, beberapa hari kemarin itu di Duku Jamrut, pas Duku Jamrut itu sebagai dapil saya juga, ya kan? Saya merasa prihatin, ya kan? Merasa prihatin dan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah peduli terkait dengan keberadaan ajaran. Nah, kalau dilihat dari informasi yang saya dapat, ya kan, bahwasanya ajaran tersebut adalah ajaran yang menyimpang. Apalagi tadi disebutkan oleh Mbak Sabrina, ya kan? Ya. Bahwa surga itu murah banget ya, dihargain dengan 1 juta masuk surga, Masya Allah. Nah, apalagi setelahnya saya tanya-tanya, apalagi sih ya pengajiannya tertutup, ya kan? Kemudian ada ikhtilat bercampur baurnya, pada itu dilarang kan? Ikhtilat antara laki dengan perempuan, ya kan? Sehingga ini salah satu dari kewajiban kita untuk memurnikan akidah kita, ya kan? Kita lihat apa sih dia yang menjadi pegangan dakwahnya, apakah Al-Quran atau Sunnah. Ketika itu bukan bersumber dari akidah dan Sunnah, maka ajaran tersebut dinyatakan sebagai ajaran yang sesat. Sehingga bagi warga, ya kan, waspadalah, ya kan, waspadalah. Kita harus melihat, ya, melihat dan memperhatikan bagaimana kita harus mengaji, ya kan. Ya. Salah kita mengaji maka kita sasar. Berbeda dengan salah bergaul, ya kan, ya kan. Jadi ini bahaya nih. Salah kita ngaji tadi, akhirnya kita akan terjerumus, terjerat oleh aliran sesat. Berbeda dengan salah bergaul.
kalau salah bergaul misalkan kita terjadi dugem, satu saat mungkin udah tua dia taubat ini ya kan? Ya. Nah, jadi waspada pada masyarakat untuk bisa memfilter, ya kan? Untuk bisa mensortir, untuk bisa memilih, untuk kita bisa mencari ilmu. Ya kan? Ketika ajaran tersebut bukan bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Karena yang benar itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya berupa kitab dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita berpegang teguh terhadap Al-Quran Sunnah, itulah ajaran yang selamat fid dunya wal akhirah. Ya kan? Masya Allah. Yang berikutnya terima kasih nih. Mudah-mudahan pembelajaran atas aksi terkait dengan keresahan, juga kekhawatiran ada penyimpangan akidah yang murni. Ini memang harus ditumbuhkan kesolidan, harus ditumbuhkan kepedulian, ya kan? Siapa lagi yang akan menjaga wilayah kita, menjaga lingkungan kita, ya, kalau bukan kita sendiri. Sehingga kami berterima kasih kepada masyarakat, warga RW 12 Perumahan Jamrut, Kelurahan Cimuning, yang sudah peduli aktif, yang sudah beraksi dalam rangka untuk watanhauna anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Terima kasih. Nah, terakhir nih Bang Ali. Jadi di podcast Wakil Rakyat itu kita biasanya bertanya apakah dari warga Bekasi ini ada yang punya aspirasi atau mungkin keluhan. Nah, ini udah ada salah satu komentar yang masuk dari Ari Mustika Jaya. Nah, Ari dari Mustika Jaya. Gitu. Ari ini nanya, katanya Mustika Jaya rawan begal, minim penerangan dan banyak jalan rusak. Tolong dong gimana agar kami warga ini bisa nyaman. Menurut Abang gimana nih Bang komentarnya? Subhanallah. Saya jadi prihatin ada komentar tersebut. Baik. Apa yang disampaikan oleh Ari, terima kasih Mbak Ari sampaikan ya atas aspirasi yang disampaikan. Ayo kita sama-sama untuk kita berbenah lingkungan, terutama di Mustika Jaya, ya kan. Tadi terkait dengan begal, sehingga kami mengajak kepada penegak hukum, ya kan, kepada masyarakat untuk saling mengawasi, ya kan, ketika ada hal-hal yang terindikasi adanya pembegalan dan lain sebagainya. Bahkan kejadian kemarin pun ya sempat ada korban juga dan sebagainya, ada korban juga. Tapi Mbak, itu setelahnya ditelusur, itu bukan warga Mustika Jaya, ya kan? Warga Mustika Jaya. Tapi walaupun demikian kita harus tetap waspada. Yang keduanya, saya menghimbau kepada remaja, anak-anakku, ya kan? Pertama, cari teman yang baik, ya kan? Cari teman yang baik, karena teman itu yang akan mewarnai kehidupan kita. Ya kan? Jadi keluar rumah kan sekarang sudah ada aturannya ya. Sudah aturannya ya, jam 9 sudahlah masuk rumah. Bahkan Mbak, di Kota Bekasi ini sudah ada perwal terkait dengan maghrib mengaji. Ya kan? Maghrib mengaji. Artinya perwal itu memberikan satu arahan, yuk di waktu-waktu yang produktif, ya kan? Itu kita harus belajar, ya kan? Jangan kita jangan waktu produktif tersebut jangan kita pakai kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Tidak bermanfaat. Kemudian tadi jalan banyak yang rusak ya. Iya. Mohon titiknya di mana? Nanti saya akan survei, kemudian akan koordinasikan dengan dinas terkait untuk supaya ada perbaikan. Ya kan? Ada perbaikan, titiknya di mana? Oke, ya, jadi berarti setahu saya sih aman sih. Sudah aman ya. Gitu kan. Seperti itu. Apalagi yang ini? Oke. Satu lagi apa? Terakhir tinggal pesan dan harapan dari Bapak selaku pribadi maupun selaku dewan kepada masyarakat Bekasi. Baik.
Closing statement pada podcast ini, pertama kami berharap dan meminta satu kepada pemerintah Kota Bekasi ya, secepatnya melaksanakan rencana aksi dalam solusi penanganan pencemaran TPA Sumur Batu, yaitu air lindi dan dampak banjir sampah, ya kan? Karena ini menjadi top urgent. Nah, jadi ditunggu solusi dan tantangan Kota Bekasi untuk menuntaskan permasalahan kaitannya dengan pengelolaan sampah, kaitannya dengan pencemaran air, kaitannya dengan banjir. Yang kedua, meminta juga kepada masyarakat untuk kontribusi aktif, ya kan? Kontribusi aktif, yuk kita sama-sama ya, bahwa tidak semuanya pemerintah itu bisa menyelesaikan, ya kan? Tidak menyelesaikan, sehingga harus kerjasama, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Misalkan, ya kan, dalam pemilihan sampah, pemilahan sampah, ya kan, dan pemilahan sampah, bantu, ya kan, adanya pemilahan sampah. Yang kedua, bank sampah juga yang menjadi wacana program pemerintah harus diaktifkan. Karena itu manfaatnya sangat luar biasa. Selain meminimalisir jumlah volume sampah, juga ketika kita fokus serius dalam mengelola bank sampah, ya bank sampah punya nilai tinggi, punya value, ya kan? Ya kan? Ibaratnya kita beli recehan bisa jual emas, gitu kan? Seperti itu. Ayo kita kelola sampah kita di lingkungan, ya kan? Aktifkan bank sampah di RW masing-masing, dan insya Allah itu memberikan kontribusi dalam penyelesaian pengelolaan sampah di Kota Bekasi, ya kan? Untuk masyarakat luas, ya kan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, ya kan, kepada wakil rakyat, ya kan, karena kami dipilih oleh masyarakat. 5 menit masyarakat di TPS memperjuangkan kami, dan sekarang 5 tahun pemerintah dan kami sebagai wakil rakyat untuk bekerja untuk masyarakat. Gitu. Siap. Wujudkan peduli, bangun negeri. Masya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih. Ya, Sobat Urban, itu tadi tanya jawab kita bersama Dewan. Terima kasih banyak Bang Ali sudah menemani Sabrina hari ini. Luar biasa nih. Iya, luar biasa sekali. Jangan lupa untuk tetap support tayangan kita ya, Urban GTV, podcast Wakil Rakyat. Di subscribe, komen, like, dan juga share. Tetap nih, aku tekanin buat kalian yang punya aspirasi, punya keluhan, silahkan komentar ataupun bisa DM ke sosial media kita. Oke, saya Sabrina pamit undur diri. Bang Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.